Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan artikel yang saya buat yaitu mengenai pengaruh bahan ajar LKPD berkonsep mind mapping untuk meningkatkan menulis teks cerita rakyat atau hikayat. Di bawahnya yaitu ada nama saya dan kampus IKIP Siliwangi. Selanjutnya ada abstrak yang menggunakan bahasa Inggris dan ada abstrak yang menggunakan bahasa Indonesia. Di abstrak tersebut, di bawahnya yaitu ada keyword ataupun kata kunci. Di sini kata kuncinya mengenai pendidikan, teks hikayat, bahan ajar, LKPD, lalu mind mapping. Di sini dijelaskan yaitu abstrak mengenai artikel tersebut. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluannya yaitu mengenai pendidikan sebagai peranan penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berkompetensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Hal itu senada dengan lulusan kurikulum 2013 pada dimensi keterampilan yaitu memiliki kemampuan berpikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya yang sejenis. Sini ada proses belajar mengajar di kelas yang tujuannya itu keberhasilan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran dan mencapai tujuan kompetensi dasar pembelajaran selama proses belajar dalam kelas. Untuk mencapai keberhasilan dan tujuan kompetensi dasar tersebut, guru harus mampu menciptakan suasana yang menarik perhatian dan mampu membimbing peserta didik selama proses belajar agar dapat memiliki kemampuan berpikir dan tindakan efektif dan kreatif sehingga peserta didik dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. Adanya pernyataan tersebut, maka peranan guru bukan hanya mengajar untuk menyampaikan materi saja, melainkan dapat juga memanfaatkan bahan ajar untuk membantu dalam membuat pembelajaran yang lebih menarik dan kreatif. Proses belajar mengajar memiliki komponen yang meliputi guru, perangkat pembelajaran, peserta didik, proses pembelajaran, dan penilaian. Nah, komponen yang terpenting dalam proses pembelajaran tersebut adalah salah satunya bahan ajar. Di sini dijelaskan menurut Okta et al. 2020, bahan ajar adalah buku pegangan peserta didik yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Sedangkan menurut Gaul 2017, bahan ajar adalah suatu inovasi dalam pembelajaran yang digunakan untuk memuat materi pembelajaran yang menarik. Nah, di sini saya mengambil bahan ajar untuk menunjang pembelajaran dalam kelas agar lebih baik dan lebih menarik. Lalu bahan ajar yang digunakan pada umumnya itu berupa bahan cetak seperti modul, buku cetak, lembar kerja peserta didik atau LKPD, hangout atau berupa bahan cetak lainnya. Menurut saya, atau menurut penelitian ini, bahan ajar yang cocok untuk menunjang pembelajaran di kelas yaitu LKPD. Pada masa kurikulum KTSP hingga berubah menjadi kurikulum 2013, perbedaan mendasar pada kata siswa. Di KTSP dan kata peserta didik pada kurikulum 2013 itu yang membedakan LKPD yang dahulunya itu LKS. Di dalam LKPD yaitu berisi serangkaian kegiatan latihan bagi peserta didik untuk mempermudah dan meningkatkan pemahaman terhadap materi pembelajaran yang isinya dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi yang akan dihadapi menurut Herullah et al. 2021. Lalu, LKPD yang digunakan pada penelitian kali ini adalah
yang dikembangkan oleh peneliti sebelumnya yaitu Yunita et al. 2019 dengan judul Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik Mata Pelajaran Bahasa Indonesia berkonsep mind mapping di Indonesia. Di sini lebih ke menyeluruh yaitu pengembangan LKPD di bahasa Indonesia yang berkonsep mind mapping, terutama di SMA. Dengan kesimpulan secara keseluruhan bahwa LKPD dengan konsep mind mapping sangat layak dengan skor materi isi sebesar 76,36% dari ahli media mendapatkan skor kelayakan 84%. Dari hasil analisis teman sejawat mendapatkan skor kelayakan 83. Dan dari hasil penggunaan bahan ajar LKPD mendapatkan skor kelayakan 93% ataupun 94%. Ada juga penelitian sebelumnya yaitu mengenai pengembangan LKPD berbasis discovery learning. Lalu ada lagi pengembangan LKPD lainnya. Tetapi saya memilih LKPD yang berkonsep mind mapping yang sudah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya yaitu Yunita et al. Berdasarkan LKPD berkonsep mind mapping, penelitian ini dapat menjawab permasalahan yang ada di lapangan. Permasalahan yang ada di lapangan yaitu bahan ajar LKPD yang saat ini digunakan belum sepenuhnya dikembangkan dan baik. Belum sesuai dengan kemajuan zaman, karakteristik peserta didik, dan menjadi daya tarik peserta didik terhadap sebuah materi, terutama materi bahan bahasa Indonesia. Di sini saya menggunakan LKPD berkonsep mind mapping. Selanjutnya, di sini menjelaskan mengenai teori-teori mulai dari LKPD, pengertian LKPD, lalu pengertian mind mapping, lalu pengertian menulis juga. Menulis merupakan kegiatan berpikir yang berhubungan dengan nalar. Penggunaan bahasa dalam menulis merupakan perwujudan kegiatan berpikir yang akan berpengaruh pada kegiatan bertindak menurut Wikaningsi 2013. Hal ini senada dengan Jana et al. 2018 menulis merupakan cara seseorang dalam menyampaikan gagasan lewat tulisan. Nah, ini adalah pengertian mengenai menulis LKPD, lalu mengenai teks cerita rakyat juga, yaitu menurut Hadi menyatakan bahwa hikayat merupakan cerita lama yang syarat dengan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya dan salah satu materi sastra yang sulit menurut peserta didik. Di sini saya menggunakan LKPD yang sudah dikembangkan oleh Yunita untuk diterapkan di materi teks hikayat karena melihat kesulitan peserta didik untuk memahami teks hikayat tersebut. Oleh sebab itu peneliti kali ini mengangkat judul bertujuan untuk mengetahui pengaruh bahan ajar LKPD berkonsep mind mapping untuk meningkatkan menulis teks cerita rakyat. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan desain yaitu berupa kuasi eksperimental desain. Yang ada di sini yaitu menggunakan dua kelompok kelas kontrol dan kelompok kelas eksperimen sebagai perbandingan. Yang pertama yaitu kelas kontrol tidak diberikan treatment berupa LKPD, tetapi kelas eksperimen diberikan treatment yaitu berupa LKPD yang berkonsep mind mapping. Hasilnya, sampel yang digunakan yaitu 60 orang, 30 di kelas kontrol, 30 di kelas eksperimen. Hasilnya seperti ini, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen
median, modus, min, nilai tertinggi ataupun dan nilai terendah. Hasilnya, lalu saya deskripsikan hasil tersebut. Selanjutnya ada post test dari hasil kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan nilai rata-rata 84 dan nilai rata-rata dari kelas kontrol 78. Sini saya deskripsikan juga selanjutnya, yaitu tes normalitas untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak, berdistribusi normal atau tidak. Lihat di sini data eksperimen pretest normal karena lebih dari 0,05, lalu eksperimen post test sama normal datanya. Yang di sini yang berbeda, kelas kontrol pretest hasilnya berdistribusi tidak normal, yaitu kurang dari 0,05. Sisanya berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji homogenitas, yaitu dari keduanya termasuk ke dalam homogen karena lebih dari 0,05, yaitu hasilnya 0,372. Lalu ada uji T. Di sini terlihat hasil dari seek to tell, sehingga ada perbedaan skor antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Lalu ada tes paired sample t-test, yaitu diperoleh seek to tell kurang dari 0,05, yaitu 0,00. Dengan melihat hipotesis H0 sama dengan tidak adanya perbedaan antara nilai pretest dengan nilai posttest, HA sama dengan adanya perbedaan atau pengaruh antara nilai pretest dengan posttest. Maka dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan rata-rata hasil nilai pretest dan nilai posttest, sehingga terdapat pengaruh bahan ajar LKPD berkonsep mind mapping. Kesimpulannya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, mengenai rata-rata, lalu ada nilai tinggi rendahnya di kelas eksperimen. Ini untuk daftar pustakanya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.